ketemu lagi sama gue Zaki. Dan sekarang gue lagi ada di Kali Adem lagi. Balik lagi ke Kali Adem. Nah, sebelumnya gue ke Kali Adem bertemu dengan remaja-remaja Kali Adem, remaja Kali Adem. Nah, mereka itu banyak kegiatannya. Nah, salah satunya adalah sekarang sedang mau jualan ikan. Nah, lagi mau dipasarin ikan-ikan atau tangkapan nelayannya. Dan sekarang yuk kita tanyain salah satu rekan kita yang bernama Ajit. Dia yang mengelola. Cekidot. Nah, ini dia rekan kita namanya Ajit. Oke, halo Ajit. Ya, Apa kabar Jit? kita nggak pakai masker ya. Gue jadi masalah bodo amat. Udah new normal ya. Jadi new normal. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Makanya di kegiatan sekarang. Kegiatan sekarang tuh kita masih aktif sama kebetulan aktif di masyarakat Kali Adem sama Pak Ronald. Kita masih bisa bikin kegiatan kayak tadi siang aja kita ngebagiin pembelian sembako Dari sembako lagi. dari RW. Oh, dari RW. Nah, sekarang nih apa namanya? Dengar-dengar nih sekarang lagi aktif jualan hasil tangkapan nelayan nih. Iya. Nah, Sudah awalnya sih ini dari dampak COVID kemarin. Jadi di COVID kemarin itu ada beberapa nelayan yang tidak bisa menjual hasil tangkapan mereka gitu. Belajar dari situ karena kemarin yang diizinkan itu buat jalan itu cuma pangan dan kebutuhan yang penting-penting. Jadi saya sih berpikir coba bagaimana caranya agar nelayan ini bisa ke laut dan bisa menjual hasil tangkapannya gitu. Jadi saya menjual ikan secara online. Ya. Oke. Nah, online itu gimana nih caranya? Apa ada jualnya melalui Facebook atau IG atau gimana? Bisa menghubungi diri atau pesan? Kalau buat saat ini sih yang ada melalui IG kita ada di Remka.id. Remka.id. Ya, Remka.id. Di IG-nya inbox aja langsung ke situ. Apa DM ya, direct DM ke situ atau bisa kontak saya pribadi langsung. oh boleh, berapa nomornya Jit? 0813 0813 1534 1534 3021. 3021. Wah, mantap. Nah, boleh kasih tahu dong bocoran sedikit, kisaran berapa sih ikan atau rajungan atau apapun itu yang dijual tuh harganya berapa aja gitu? Oh ya, untuk harga sih kita bervariatif kayak masa tergantung jenis ikannya. Tapi keuntungannya kalau teman-teman belanja di kita itu ikan ini yang pertama itu satu masih segar. Jadi ikan ini masih baru datang dari nelayannya langsung. Tapi sistemnya memang tidak bisa langsung dadakan. Jadi kita ada pre-order ya. Iya, pre-order. Itu minimal tiga hari sebelumnya teman-teman bisa pesan, lalu kita bisa kumpulkan ke nelayannya agar hasil tangkapan yang mereka punya itu di hari yang teman-teman sudah pesan itu bisa dipisahkan dan agar ikannya juga tetap masih fresh dan segar gitu. Itu sih keuntungannya. Jadi kalau sekarang gua beli berarti ikannya itu sudah dari pagi ditangkap atau nunggu nelayan? Kalau kakak pesan hari ini, misalnya ini di 3 harinya, baru kita akan antarkan pesanan kakak. Nah, diantarkan dan ikannya itu paginya sudah ada. Dan dari nelayan yang pagi itu ke laut gitu. Laut. Jadi siang atau sore dia udah pulang gitu. Betul. Oke. Nah, biasanya itu diantarnya pakai apa? Apa ada teman sendiri yang nganterin atau pakai online? Iya. Gimana? Untuk sekarang sih pengirimannya masih via Gojek, tapi kalau memang teman-teman ada yang kayak kemarin kan ada teman kita yang karena COVID itu juga mereka kehilangan penghasilan gitu karena dikeluarkan dari pekerjaannya. Jadi karena mereka memiliki fasilitas kendaraan masa akses kendaraan motor ya kita bisa gunakan mereka gitu. Jadi intinya dari nelayan untuk masyarakat juga sih. Nah, untuk sekarang ini siapa sih nelayannya yang bekerja sama dengan kawan-kawan? Boleh tahu nggak siapa? Ada Pak Ronald, Ada Pak Ronald, ada Pak Dato, dan ada beberapa nelayan lain juga. Nah, sekarang ada siapa nih? Pak Ronald. Pak Ronald. Oke, boleh kita ngobrol sama adiknya langsung? Boleh. Oke, mari kita ke sana ya. Ayo. Oke. Siap. Yuk kita ketemu
Pak Ronald. Oke guys, inilah wilayah Kali Adem. Sambil kita temuin Pak Ronald yang tadi dimaksud sama Ajit. Nah, oke. Kita bisa lihat perahunya. Ini dia Bang Ajit lagi memilih-milih rajungan. Itu satu bungkus itu berapa kilo? 1 kilo. Sebungkus kilo. Oke. Itu ikan apa sih? Kerapu. Ikan kerapu. Wih. Ini kapan turunnya dari kapal, Jit? Tadi pagi. Tuh, baru pagi ya, jadi lumayan masih seger lah ya. Oke. Ini ya. Mantap. Halo guys, nah ini dia sekarang kita sudah bertemu dengan Pak Ronald, salah seorang pengurus nelayan ya Pak ya. Iya, betul. Di wilayah Kali Adem ini. Apa kabar Pak Ronald? Alhamdulillah. Sehat. Nah, jadi tadi saya dapat informasi dari Adit, apa namanya, proses untuk jual. Ajit kan yang menjual apa namanya hasil tangkapannya, terus Bapak yang apa namanya nangkep ikannya gitu, cari ikannya. Nah, boleh dong diceritain nih Pak, gimana sih prosesnya dari mulai menangkap ikannya gitu, kapan, terus dibantu Ajit untuk jualannya gitu, terus alasannya kenapa nih bisa Ajit yang jualan? Ya alhamdulillah selama ini saya kenal sama Ajit udah lama. Jadi hasil tangkapannya dikasih Pak Ajit. Kalau perahu berangkat dari subuh sampai 4 hari. 4 hari di laut tuh Pak? Iya 4 hari di laut. Lama juga tuh Pak Ya ya? 4 hari di laut. Terus 4 hari kembali ke darat, itu bisa di daratnya paling berapa hari tuh Pak? Di darat sehari, muat lagi, solar semua muat, berbekalan, berangkat lagi. Itu langsung di apa namanya ke pelelangan dulu atau langsung dijual sama Langsung Ajit? dijual langsung sama Ajit. Nah, Jadi Ajit ngambil sama Pak Ronald. Karena Pak Ronald juga mengkoordinir nelayan-nelayan. ya gitu, nanti nelayan. saya koordinir semua. Pak Ronald yang mengkoordinir, karena Pak Ronald yang mengurus, terus mengkoordinir semuanya, terus dibantu sama Ajit untuk menjual jualan ikannya. ikan-ikannya atau tangkapan lautnya gitu. Nah, apa namanya, ini kemana aja Pak? Ya ini ke kadang-kadang ke Pulau Damar, ke Seribu. Itu Pulau Damar itu di mana tuh Pak? Ah? Pulau Damar itu daerah-daerah mana tuh Pak? Masih daerah-daerah dekat Ya, Jakarta? masih Jakarta sini dekat. Oh gitu. Berapa mil dari? Ujung Jawa juga. Ya. Lumayan jauh juga ya Pak ya. Itu bisa 4 hari di sana Pak ya. 4 hari di sana. Kalau buat Ajit pernah ikut Jit? Oh, pernah. Pernah ya. Buat nggak nangkep ikan buat Oh, buat gitu. ya. Oke, lama juga ya Jit. Nah berarti tapi sekarang udah nggak ke pelelangan lagi jual. Enggak, langsung ke Ajit aja saya langsung. Itu kenapa tuh Pak? Udah nggak ke pelelangan lagi. Jadi saya nggak perlu repot-repot ke lelang lagi. Sekarang kan udah ada yang mengurus Ajit. Jadi saya serahkan ke Ajit Nah, Ajit untuk ini penjualannya. dibantu teman-teman semua aja ini, dibantu teman-teman atau emang Ajit punya kelola sendiri? Iya, sebenarnya awalnya sih kayak
kemarin yang tadi saya cerita gitu, karena dampak COVID ini. Nah, kebetulan saya melihat di Kali Adem ini ada beberapa teman-teman yang mesti kehilangan pekerjaan, ada nelayan yang tidak bisa menjual ikan, dan masih banyak permasalahan-permasalahan lain. Berangkat dari situ saya berpikir bagaimana teman-teman di luar sana tahu di sini masih ada nelayan, bahwa di Jakarta itu masih ada nelayan. Lalu mereka bisa pesan ikan, bisa makan hasil tangkapan nelayan tanpa perlu repot-repot keluar rumah. Jadi mereka bisa pesan, mereka bisa order sesuai keinginan mereka, dan kita sediakan itu. Gitu sih. Nah, Pak Ronald, Iya, satu lagi nih, kalau misalnya ada teman-teman lain datang ke Pak Ronald minta diantarin keliling-keliling pulau nih Pak, Insya Allah bisa. bisa Pak ya? Insya Allah bisa. Naik perahu nelayan ini, Iya. atau kali aja teman-teman bisa ikut merasakan bagaimana menjadi seorang nelayan, Nelayan, gitu ya. Gitu bisa asal kuat aja ya 4 hari. Iya, Pak? 4 hari di lautnya. 4 hari di Asal kuat aja di lautnya 4 gitu. hari. Pak, ngomong tuh berapa banyak tangkapan Pak? Misalnya dalam 4 hari itu bisa bawa pulang seberapa banyak? Kan? Sehari kadang-kadang dapat 20 kilo, 15 kilo, kadang-kadang dapat 30 kilo, nggak tentu Pak hasil Nggak sehari. tentu ya. Kadang-kadang dikumpulin itu 4 hari itu kadang-kadang dapat 1 fiber, kadang dapat 2 fiber, Oh, tergantung cuacanya. tergantung cuaca. Iya. Itu ya, itu mengkondisikan cuaca itu gimana Pak? Kalau misalnya Kalau ombak, kita lihat dulu dari sini, kira-kira Bapak bisa memperkirakan bahwa ini cuaca bagus apa enggak? Kalau bagus, Bapak bisa akan ke laut. Kalau enggak kita pulang. Tapi gimana Pak? Misalnya di tengah jalan. cuma kita nggak di tengah, jadi di pinggir. Oh, masih di pinggir. Iya, jadi nggak berani di tengah. Karena memang apa kapasitas perahunya? Ya perahunya juga nggak besar-besar amat, takut di tengah, takut gelombang, takut nggak kuat. Makanya kita nyarinya di pinggir. Oh, ini udah lama Pak ya jadi nelayan Pak ya? Ya alhamdulillah. Dari kecil enggak? Ya dari kecil. Dari kecil juga. Nah, Sekarang saya udah jadi pengurus nelayan. alhamdulillah Naik. naik deh. Ah. Kira-kira ada berapa banyak Pak nelayan yang apa namanya yang bergabung di diurus. dalam di dalam Ya alhamdulillah ada 20 perahu lebih. ada 20 perahu. Nah, oh iya, satu perahu itu ada berapa orang biasanya? 4 sekali orang, jalan? kadang-kadang 4 orang, kadang-kadang 5 orang. 4 orang atau 5 Iya orang? 5 orang. Berarti kalau 20 perahu ya kali aja tuh 5 kali 20. Iya. Banyak juga berarti, Pak, Banyak ya. juga alhamdulillah. Hampir satu kampung ya, Pak. Oke, nah teman-teman, ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Rona sebagai pengurus nelayan dan Ajit juga sebagai remaja Kali Adem dan mengurus teman-teman di remaja Kali Adem juga. Nah, sekali lagi saya menginformasikan kalau memang teman-teman ada yang mau beli hasil tangkapan ikan atau rajungan, bisa tadi ke hubungi Ajit atau kalian bisa datang langsung ke sini Kali Adem Warangke, dekat kok gitu. Nah, atau nanti kalian bisa DM Ajit, telepon Ajit, atau Bisa mau hubungi ya RMK itu. KID tadi itu. Nah, oke. Iya guys, ini perahunya nyandar di sini semua, perahu di bantaran Sungai Kali Adem yang terletaknya ada di utara Jakarta dan langsung mengarah ke laut di utara Jakarta ini. Nah, ini dia salah satunya. Kalau kalian mau lihat isi dari perahunya, kalian bisa lihat di sini. Tuh ada, karena dia agak terlalu gelap ya, ada gentongnya, terus ada mesinnya. Oke. Alat tangkap. Dan itu ada alat tangkapnya, jaring. Nah ini ya. Nah, ini ada jaring buat, ini buat apa nih Pak? Buat tangkap rajungannya. Ini buat tangkap rajungannya. Oke, nah ini peralatan-peralatannya yang dibawa. Nah, ini mesin perahunya. Oh, itu fiber yang tadi Pak Rona bilang bahwa 1 hari atau 4 hari itu bisa sampai 2 fiber itu tadi. Nah, ini mesinnya. Kayak gitu. Oke, nah berat juga ya perjuangan para nelayan di sini ya. Nah, ini adalah umpan rajungan. Boleh dijelasin Pak, gimana nih Pak umpan rajungan ini caranya gimana, diapain gitu? Dimasukin itu ke bubur. Oh, dimasukin ke itu tadi. Nah, hanya dimasukin aja Pak ya? Ya dimasukin, nanti
nanti ceburin ke laut. Ini ikannya ikan dikeringin gitu aja apa gimana? Iya, dikeringin. Dikeringin. Iya, begini. Nggak Terus dikasih garam. dimasukin, ditusukin ke sininya, baru cemplungin ke laut. Nanti rajungan masuk dari sini. Oh gitu. Ya. Tempatnya di sini. Nanti Oh saya kasih gitu. tahu. Ini Nah ini guys, gimana caranya? Wah, dimasukin ke situ. Oke. Oh, masuk ke situ. Nah itu jebakan rajungannya. Nanti rajungannya datang. Oh, masuknya dari situ. sini. Kalau udah masuk dia nggak bisa keluar. Oh, kalau sudah masuk nggak bisa Nggak keluar bisa dia. keluar. Ikan juga Karena- kalau udah masuk juga nggak bisa keluar. Karena nyangkut-nyangkut gitu pak ya? Nyangkut dia nggak bisa. Oh gitu. Oke oke. Siap pak. Itulah tadi perbincangan kita dengan Ajit dan Pak Ronald. Sampai ketemu di next session. Dadah.